Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa. Pada ini merupakan seri terakhir dari webinar kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia atau PDHI. Tema yang akan diangkat pagi ini adalah Corporate Responsibility to Respect Human Rights, Indigenous People and Environment. Baik, telah bergabung bersama kita pembicara yaitu Bapak Eko Riyadi SHMH dari Pusham Universitas Islam Indonesia. Baik, sebelumnya kami serahkan waktu kepada Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kesejahteraan Sosial untuk memberikan sambutan. Kepada Prof. Fajar, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati pembicara, Bapak Eko Riyadi SHMH, Direktur Pusham UI, moderator Bapak Dr. Heli Joko Suryono, teman-teman dari Pusat Kajian Hukum Ekonomi, Pusat Kajian Hukum dan Kesejahteraan Sosial, serta audien yang saya muliakan. Pagi ini adalah kita lanjutkan dengan diskusi mengenai corporate responsibility to respect human rights yang merupakan serial terakhir dari 4 putaran tentang isu hukum ekonomi aktual yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum dan Kesejahteraan Sosial bekerjasama dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa CSR itu adalah merupakan komitmen dari perusahaan untuk ikut serta membangun ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Ini merupakan doktrin dari hukum perusahaan yang sebenarnya belum cukup lama, karena di awal-awal dulu sebelumnya doktrin yang berkembang bahwa perusahaan itu atau korporasi itu seperti yang dikatakan Milton Friedman tahun 70, dan juga kalau kita mengacu pada putusan pengadilan Michigan pada kasus Henry Ford melawan Dodge, itu bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan keuntungan demi kepentingan pemegang saham. Jadi satu-satunya apa yang dikatakan Milton Friedman adalah there is one and only one social responsibility of business to use its resources and engage in activities designed to increase its profit. Jadi satu-satunya tujuan perusahaan itu hanyalah untuk membuat keuntungan. Namun karena kemudian berkembang gagasan bahwa perusahaan itu seperti halnya subjek hukum manusia, dia hadir, dia besar, tumbuh bersama masyarakat, maka dia dianggap sebagai halnya warga negara, atau sering disebut dengan konsep dengan corporate citizenship, di mana kemudian John Elkington sekitar tahun 90-an, tahun 88, itu mengatakan bahwa perusahaan itu tujuannya nggak cuma cari keuntungan, tetapi dia mengajukan konsep triple bottom line, yaitu bahwa tujuan perusahaan itu untuk profit, untuk lingkungan hidup, people, planet, dan untuk kesejahteraan masyarakat atau people. Sering disebut dengan 3P, ya, 3P. Nah, pada prakteknya beberapa artikel dan juga beberapa buku serta hasil penelitian
yang ada menyatakan bahwa kemudian perusahaan-perusahaan ini mulai tumbuh kesadaran bahwa memang dia harus memperhatikan, tidak hanya mencari keuntungan, tapi memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat. Walaupun ini bersifat ethically. Ya. Namun ada beberapa negara yang kemudian mengaturnya secara mandatori melalui undang-undang, seperti salah satunya Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan tegas-tegas mengatakan bahwa CSR itu mandatori. Dan pelaksanaannya, namun pelaksanaannya dibebaskan. Nah, ini kemudian berkembanglah gagasan-gagasan bahwa ruang lingkup CSR ini menjadi sangat luas. Ya. Dari yang paling dekat, ya tanggung jawab dia pada konsumen, pada masyarakat sekitar, pada karyawan, hingga pada asasi manusia, dan bahkan sampai pada anti korupsi atau anti bribery. Ini salah satu beberapa bentuk manifestasi daripada penerapan CSR. Ini yang saya kutip dari hasil penelitian yang saya tulis sendiri kebetulan karena disertasi saya mengenai CSR. Tapi mungkin kita bisa menimba ilmu lagi, mendiskusikan lagi dengan Bapak Eko Riyadi, ya, yang mungkin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai CSR dengan kasus HAM. Ya memang terlalu banyak ya kasus di dunia ini tentang pelanggaran multinasional corporate terhadap HAM tadi. Saya tidak bermaksud untuk mendahului pembicara, tapi ada beberapa catatan puluhan, ya, bahkan puluhan kasus-kasus pelanggaran multinational corporation pada masyarakat, hak-hak asasi masyarakat, ya, seperti di Ekuador yang menuntut Texaco, kemudian di Papua Barat yang menuntut Freeport McMoran serta kasus Chevron, dan juga ExxonMobil ya, yang diperkarakan di tahun 2001. Mungkin akan lebih segar lagi dengan membicara diskusi pagi ini tentang informasi dan perkembangan terbaru, karena riset ini sudah 10 tahun yang lalu, jadi mungkin ada yang baru lagi. Demikian saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada semua audien, dan saya persilahkan untuk menikmati dan berdiskusi tentang corporate responsibility to respect human rights, ya, Pak Eko Riyadi, SHMH. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Ningrum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Mukti Fajar atas sambutannya. Baik, para audiens, diskusi hari ini dengan narasumber Bapak Eko Riyadi SHMH akan bertindak selaku moderator adalah Bapak Dr. Lely Joko SHMH. Kepada Bapak Dr. Lely Joko, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam bertemu dan salam kenal dengan saya, Lely Joko Suryono, selaku kali ini ditunjuk dalam rangka sebagai moderator untuk mengiringi Bapak Eko Riyadi SHMH, yang kali ini akan berdiskusi tentang CSR dikaitkan dengan hak asasi manusia serta terkait dengan masyarakat adat atau masyarakat pribumi dan lingkungan. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak Eko Riyadi. Ini mungkin saya baru bertemu ya Pak Eko Riyadi.
saya kenalkan dulu dengan saya. Baik, sebelum acara ini kita mulai diskusinya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan dulu Pak Eko Riyadi berkaitan dengan biodata yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, Pak Eko Riyadi ini lahir di Boyolali tanggal 26 Maret 1982. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang saat ini sedang menjabat selaku Direktur Pusat Studi HAM di UII, kuliah Hukum HAM dan Hukum Islam, Hukum dan Kemasyarakatan, Metodologi Hukum dan Pengantar Hukum Islam. Nah, beliau juga mengarang beberapa buku, diantaranya adalah modul pengembangan perspektif HAM untuk pendidikan dan pelatihan Polri, terus kemudian hukum HAM, perspektif internasional, regional, dan nasional. Dan beliau ini sebagai pendiri dari Pusat Studi HAM di Asia Tenggara dan Pusat Studi Perdamaian yang berbasis di Universitas Mahidol, Thailand. Nah, itu yang mungkin bisa saya kenalkan terhadap Pak Eko Riyadi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar ND, yang terhormat Ibu Anissa, kemudian yang terhormat ini yang saya kenal-kenal, dan bapak-bapak, saudara-saudara, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati. Nah, oke, untuk diskusi kali ini kita akan bagi dalam beberapa termin waktu untuk Bapak Eko Riyadi untuk memaparkan. Kita kasih waktu antara 30 sampai 40 menit. Ini sekarang sudah jam 10.20. Nanti silakan untuk menggunakan waktunya 30 sampai 40 menit, terus kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dalam konteks ini saya juga baru belajar ini terkait dengan CSA. Saya tidak mau komentar banyak karena di sini ada ahlinya, terutama Profesor Mukti Fajar yang banyak melakukan penelitian, dan Pak Eko Riyadi yang melakukan penelitian terhadap pelaksanaan CSA mungkin di berbagai negara. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu, silakan Bapak Eko Riyadi untuk memaparkan selama 30 sampai dengan 40 menit pokok-pokok pikirannya. Terima kasih. Monggo silakan Pak Eko Riyadi. Terima kasih Pak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang saya diundang untuk hadir di forum Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Senang juga bisa satu frame dengan Mas Profesor Mukti Fajar, baru ketemu sekarang juga kayaknya. Termasuk ada Pak Leli dan yang lain-lain. Saya akan memulai dengan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sebenarnya orang publik yang sebagian besar lebih banyak mencurahkan perhatian pada isu-isu publik. Basis saya hukum tata negara, kemudian lebih banyak mendiskusikan soal HAM, mulai dari perspektif internasional sampai di level nasional. Tapi sebagian besar yang saya tulis dan saya bicarakan adalah terkait dengan isu-isu publik. Untuk itu, hal-hal yang bersifat privat, teknis, mungkin saya sangat terbatas. Oleh karena itu, kalau nanti di dalam diskusi ada hal yang terkait teknis hukum perdata ya, dan yang terkait dengan hukum privat, saya mohon maaf, mungkin saya sangat sedikit bisa memberikan respon. Nah, karena berangkatnya saya dari hukum publik, maka perspektif yang nanti akan saya gunakan juga adalah konteksnya hukum publik. Bagaimana hukum publik
sejauh ini dalam konteks hukum HAM mau mencoba untuk menjangkau satu bidang hukum yang sudah sangat kuat, yaitu dalam konteks hukum bisnis. Gitu. Nah, di dalam diskursus hukum HAM, isu ini relatif memang masih baru. Dalam diskursus penormaan hukum HAM, isu mengenai bisnis dan HAM ini memang relatif masih baru. Di Jenewa sampai hari ini masih terus berlangsung berbagai pertemuan antar stakeholders yang nanti akan berhubungan ketika norma tentang hak asasi manusia dan bisnis ini dikembangkan. Yang sedang didiskusikan tidak sebatas mengenai isu CSR atau Corporate Social Responsibility, tapi sebenarnya jauh lebih luas dibandingkan konsep CSR. CSR adalah produk yang muncul dari konteks hukum bisnis sendiri. Sedangkan UNGP, United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights, sebenarnya munculnya dari hukum HAM. Nah, untuk masuk ke sana, saya izin untuk sharing satu PowerPoint yang juga saya sudah serahkan ke teman-teman. PowerPoint saya? Bisa kelihatan Mas Eko. Oke, makasih Mbak. Saya akan mulai dari hukum HAM dulu, sebatas untuk memberi background. Nah, ini agak penting. Hukum HAM berkembang, sebenarnya konteksnya adalah menjadi bagian dari instrumen dalam rangka membatasi kewenangan negara. Jadi hukum HAM itu lahir memang sebenarnya untuk membatasi kewenangan negara, di mana kemudian ada hak-hak individual, ada hak-hak kodrati, hak-hak alamiah yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara, dan negara tidak boleh masuk terlalu jauh dalam konteks urusan-urusan yang dimiliki oleh warga negara atau individu. Nah, maka pada masa awalnya untuk melindungi hak-hak on-clear, untuk mengatur perilaku negara, apa yang boleh dilakukan oleh negara dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh negara. Basis utamanya sebenarnya adalah itu. Nah, dalam perkembangan sejarah pasca Perang Dunia Kedua, kemudian lahirlah Perserikatan Bangsa, PBB sejak tahun instrumen atau peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia, yang antara lain misalnya kalau di internasional itu ada 9 instrumen yang paling pokok ya dalam hukum HAM, mulai dari Universal Declaration of Human Rights, ini instrumen payung terkait manusia disahkan oleh PBB. Kemudian ada International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Ini disahkan oleh PBB pada tahun 1966. Indonesia juga sudah ratifikasi pada tahun 2005 dengan 2011 dan 2012. ICCPR itu mengatur tentang hak sipil dan politik, misalnya terkait dengan kebebasan berpendapat, berorganisasi, berpartai politik, beragama, dan seterusnya, terkait dengan kebebasan sipil dan politik, atas identitas, hak untuk hidup, dan seterusnya. Ada yang kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, itu misalnya terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ada instrumen yang lebih kecil, mengatur isu-isu yang lebih kecil, misalnya CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, khusus mengenai hak perempuan,
Kemudian ada Convention Against Torture, konvensi menentang penyiksaan. Ada CRC, Convention on the Right of the Child, ya, konvensi hak hak anak. Kemudian ada konvensi pekerja migran, konvensi penghilangan orang secara paksa, dan yang teranyar adalah konvensi perlindungan orang penyandang disabilitas, Convention on the Right of Persons with Disabilities. Nah, di level internasional itulah yang diposisikan sebagai instrumen HAM pokok, ya, International Bill of Rights, yang dia adalah dokumen yang legally binding kepada seluruh negara sepanjang dia telah melakukan ratifikasi. Dan Indonesia sudah meratifikasi CED, Conventions on the Protections of Persons from Enforced Disappearance, konvensi penghilangan orang secara paksa. Indonesia belum ratifikasi. Saya tidak tahu, tapi saya menduga karena kita masih punya sejarah mengenai penghilangan orang secara paksa sampai hari ini. Dan Universal Declaration of Human Rights tidak diratifikasi karena memang dia sifatnya adalah deklaratif. Tapi selebihnya sudah diratifikasi. Artinya Indonesia sekarang legally itu terikat, ya, dengan semua instrumen HAM yang saya sebut sebagai basis internasional itu. Nah, di level regional, di Eropa ada European Convention, di Amerika ada American Convention, kemudian di Afrika ada konvensi dan piagam, ya, African Charter of Human and People's Rights. Amerika punya, dan di Asia kita punya namanya ASEAN Declaration of Human Rights. Sifatnya baru deklarasi, jadi dia belum mengikat secara hukum sebagaimana konvensi. Nah, kategori hukum HAM ada dua kalau kita bagi, ada tiga kalau kita bagi secara besar. Yang pertama adalah sivil dan politik, yang kedua ekonomi sosial dan budaya, dan yang ketiga adalah hak-hak solidaritas. Nah, bagian karakter ini yang agak penting karena nanti berhubungan dengan konsepsi tentang bisnis, ya. Ada yang disebut dengan istilah positive right, ada yang disebut dengan istilah negative right. Positive right itu artinya hak-hak positif yang memerlukan intervensi dari negara. Jadi hak-hak itu akan terpenuhi ketika negara melakukan tindakan. Misalnya hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan itu hanya akan terpenuhi manakala negara turut campur mendesain sebuah kebijakan untuk memenuhi pendidikan dan kesehatan. Tapi terkait dengan negative right, yang mostly ini terkait dengan hak sipil, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, itu adalah negative right, di mana hak-hak ini akan terpenuhi manakala negara tidak hadir. Kalau negara justru hadir, maka pelanggaran HAM akan terjadi. Maka negara tidak boleh maksa orang berpindah agama, negara tidak boleh membatasi kebebasan berekspresi. Mengkritik pemerintah itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Clear diatur di pasal 21, Covenant Sipil Politik, bahkan juga ada Camden Principle, bahwa mengkritik negara, mengkritik pemerintah itu adalah bagian dari hak yang harus dilindungi. Maka tidak boleh ada represi, tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasan kita untuk mengkritik kebijakan pemerintah, kebijakan negara. Nah, tujuan utama dari hukum HAM sebenarnya adalah untuk balancing the people's right protected and state authority exercise. Jadi bagaimana menyeimbangkan perlindungan atas hak-hak warga negara, atas hak-hak manusia, gitu, dengan bagaimana otoritas negara itu dijalankan. Itulah tujuan utamanya. Jadi bagaimana negara tetap menjalankan kewenangannya, tapi tidak melanggar batas-batas. Nah, kewajiban negara dan pelanggaran HAM ini menjadi basis yang cukup penting untuk nanti kita bicara soal bisnis. Hukum HAM membagi aktor itu ke dalam dua kelompok besar. Ada yang disebut dengan right holder, ada yang disebut sebagai duty bearer. Right holder atau pemangku hak adalah individu atau person, setiap orang adalah pemangku hak. Sedangkan pemangku kewajibannya adalah negara.
Jadi dalam hukum HAM, pemangku kewajibannya itu adalah negara. Negara yang punya kewajiban untuk memenuhi HAM, negara punya kewajiban untuk melindungi HAM, negara punya kewajiban untuk menghormati HAM. Konsep memenuhi itu artinya adalah negara harus taking step, bisa judicial, administratif, atau legislasi gitu ya, dalam rangka untuk memenuhi hak itu. To fulfill human right meaning negara harus melakukan tindakan administratif, judicial maupun legislasi untuk memenuhi hak itu. Pendidikan, kesehatan, jaminan sosial itu bagian dari to fulfill. Nah, ini yang cukup penting juga, yang to protect. Konsepsi to protect mewajibkan negara untuk melindungi orang dari potensi pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh orang. Kenapa polisi harus menangkap pelaku penganiayaan? Karena setiap orang itu punya hak untuk bebas dari tindakan yang menyengsarakan dirinya. Sehingga polisi itu hadir untuk memastikan negara melindungi kita dari potensi pelanggaran oleh pihak ketiga. Sebagai obligations to protect. Nanti konsep paling penting dalam bidang bisnis sebenarnya ada di sini. Nah, sekali lagi negara punya kewajiban untuk memastikan setiap orang yang ada di negara itu tidak menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa korporasi, bisa individu. Gitu. Nah, tapi duty bearer-nya si pemilik atau si pemangku kewajiban untuk melakukan itu adalah negara. Yang terakhir adalah kewajiban to respect. Respect itu artinya negara harus menghormati dan tidak boleh melakukan intervensi. Dan tidak juga boleh ikut melakukan interference atau campur tangan. Misalnya kita memilih partai politik, kita beragama, itu bagian dari kewajiban negara untuk respect. Negara tidak boleh mengintervensi kita. Nah, kalau negara mengintervensi kebebasan kita dalam beragama dan berekspresi, maka negara itu bisa dikatakan melanggar HAM by commission. Negara secara aktif ya, melanggar hak kita. Tetapi kalau dalam konteks yang pertama dan kedua, yang fulfill dan protect, pelanggaran HAM itu terjadi manakala negara membiarkan kita kelaparan, membiarkan orang tidak bisa sekolah, membiarkan kita menjadi korban pelanggaran, membiarkan perusahaan beraktivitas semau mereka tanpa melindungi hak-hak kita. Nah, itu negara kita bisa gugat karena melakukan pelanggaran HAM secara pasif. Bagian ini saya mau kasih satu contoh saja. Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Timur, serta DPRD dan Wali Kota Balikpapan waktu itu digugat ke pengadilan. Waktu itu masih menggunakan mekanisme perdata. Gugatannya adalah karena ada banyak orang yang menjadi korban kebakaran asap. Jadi banyak orang yang sesak nafas, banyak orang yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit karena kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun terus-menerus dan negara gagal memberikan perbaikan dan perlindungan kita dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam konteks pembakaran hutan. Putusannya bagus, putusannya mengatakan bahwa negara dalam hal ini presiden sebagai tergugat ya, presiden, Menteri Lingkungan Hidup, DPRD, Wali Kota, Gubernur melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan perlindungan yang semestinya kepada warga sehingga warga menjadi korban atas asap kebakaran hutan. Hukumannya pun menarik. Hukumannya antara lain satu, misalnya pengadilan memerintahkan presiden bersama jajaran pemerintahan untuk mengevaluasi SOP tentang penanganan kebakaran hutan karena SOP-nya sudah dianggap tidak memadai. Dan yang kedua, presiden bersama seluruh jajaran yang digugat tadi itu diminta untuk membuat rumah sakit khusus paru-paru di daerah-daerah yang terdampak kebakaran, misalnya Jambi, Sumatera, termasuk Kalimantan ya, yang memang terbiasa menjadi korban karena asap. Yang terakhir adalah pengadilan memerintahkan presiden ke bawah untuk meminta maaf karena kegagalannya mengatasi
kebakaran hutan. Nah, ini adalah cara yang ditempuh oleh teman-teman CSO, Civil Society Organizations, untuk menggugat justisiabilitas HAM ECOSOC yang itu diduga dilakukan oleh perusahaan. Nah, konklusi dari tema yang pertama ini adalah memang hukum HAM masih meletakkan negara sebagai aktor utama. Jadi hukum HAM itu berjalan atau tidak bergantung pada negara. Hak asasi manusia itu terlindungi, terhormati, terpenuhi atau tidak, itu tergantung pada negara. Nah, maka oleh karena itu, human right violation atau pelanggaran HAM juga itu dilekatkan kepada negara. Jadi ketika negara gagal, ya, atau negara sengaja, when the state do actions or omission, gitu. Jadi ketika negara actively atau mengambil tindakan, atau omission, atau justru lalai, gitu ya, untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati, itulah yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Sekali lagi, sampai hari ini, pelanggaran HAM masih dilekatkan kepada negara. Pertanyaannya, yang saya diminta hadir kali ini adalah, kalau begitu apa, dan kapan, di mana, kewajiban untuk korporasi dalam diskusi tentang HAM. Ini saya ambil dari salah satu jurnal yang terbit di 2012, tapi menurut saya jurnal ini masih sangat menarik untuk dibaca dan menjelaskan. Ada fenomena yang berjalan akhir-akhir ini di mana misalnya kalau di tahun 1960-an ada yang disebut dengan more progressive, dynamic, dan seterusnya, gitu ya. Di mana korporasi itu memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga mereka pada awalnya adalah korporasi-korporasi yang berbasis di level lokal, di level domestik satu negara, tapi kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia. Nah, kekuatan korporasi ini sangat tinggi karena dalam beberapa hal seringkali konsolidasi korporasi yang melintasi sekat-sekat negara itu kemudian menjadi kekuatan yang seringkali merepotkan negara. Negara menjadi kalah dalam konteks bernegosiasi dengan korporasi itu. Nah, tahun 90-an semakin masif ya, semakin masif ketika pertukaran barang dan jasa antar satu negara dengan negara yang lain itu lintas batasnya semakin masif dan misalnya ini berakhir dengan satu kesadaran bahwa akhir-akhir ini dan hari ini ada beberapa perusahaan yang kalau dikomparasikan kapasitas keuangan dan kapasitas lobby serta kekuatan politiknya bisa jadi dia jauh lebih besar dibandingkan negara. Misalnya ada data 100 perusahaan besar, dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan bisa mengalahkan negara. Misalnya sepertiga, bahkan setengah kekayaan dunia sekarang ini dikuasai oleh 100 entitas bisnis. Bapak Ibu yang bergerak di hukum bisnis pasti jauh lebih paham mengenai data-data itu. Dan alhasil ada kebutuhan luar biasa untuk mengatur perilaku bisnis ini. Karena kalau perilaku bisnis tidak diatur, data menunjukkan bahwa banyak negara sebenarnya kalah dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Kalau kita lihat di Afrika Selatan misalnya, banyak sekali negara itu justru yang dibiayai oleh perusahaan. Di Indonesia saya kira dalam skala-skala mikro kita bisa ketemu, dalam skala makro mungkin kita bisa diskusikan betapa aktivitas negara justru dibiayai oleh perusahaan-perusahaan. Nah, oleh karena itu, karena situasinya seperti ini, maka ada debat bagaimana hukum HAM bisa mengatur
bisa memberi batasan atas perilaku perusahaan agar tidak melanggar HAM. Tadi Profesor Mukti Fajar menyebut ada kasus ExxonMobil, ada Chevron, Inaco, dan lain-lainnya. Kalau di Asia kita bisa lihat apa yang terjadi misalnya di Kamboja, ya, di Laos, gitu, di mana ada perusahaan-perusahaan Amerika yang menggunakan jasa tentara untuk melakukan aktivitas bisnisnya, sehingga aktivitas bisnisnya kemudian menjadi sangat terlindungi. Di Indonesia saya kira kita punya data-data semacam itu. Kita mengerti bahwa ada tentara yang ditugaskan untuk menjaga wilayah di mana di dalamnya ada Freeport misalnya, tentu dengan skala dan dinamika yang berbeda gitu ya, tetapi bahwa ada perilaku-perilaku perusahaan yang harus diatur karena terkait dengan potensi perlindungan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu, kemudian orang profesor hukum bisnis, sebenarnya dia profesor bisnis, bukan hukum, profesor bisnis, namanya John Ruggie dari Harvard University. Dia diminta untuk membuat sebuah konsep, memimpin satu tim yang diberi delegasi kewenangan oleh Dewan HAM PBB untuk membuat satu konsep bagaimana mengatur perilaku perusahaan. PBB kemudian baru mengesahkan yang disebut sebagai UNGP, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Protect, Respect, and Remedy Framework. Ini sifatnya baru guiding principle atau prinsip-prinsip pemandu. Sekarang sedang ada upaya di PBB agar menaikkan levelnya dari prinsip pemandu ini menjadi deklarasi. Mungkin nanti dia akan menjadi semacam deklarasi universal HAM, gitu ya. Tapi konteksnya adalah business and human rights. Secara paradigmatik ada perdebatan ketika meletakkan apakah kita perlu mengatur perilaku bisnis, karena perilaku entitas bisnis sesungguhnya adalah perilaku privat yang negara itu mungkin ada keterbatasan untuk mengatur perilaku-perilakunya. Ada tarik-menarik kepentingan antara perusahaan-perusahaan besar dengan aktivis HAM, ya. Aktivis HAM ingin mendorong agar perusahaan, terutama MNC dan TNC, itu bisa didorong menjadi aktor HAM juga, sehingga mereka dilekati kewajiban-kewajiban. Tetapi entitas bisnis belum setuju, karena kalau entitas bisnis dilekati kewajiban HAM, maka dia akan memiliki beban yang cukup tinggi untuk konteks hak asasi manusia. Di sisi lain, bagi kalangan teman-teman yang bergerak di isu publik, ini juga sebenarnya agak mengkhawatirkan debat ini. Karena ketika kita meletakkan korporasi sebagai aktor HAM, sebenarnya kita sedang mempreteli posisi negara. Negara akan semakin jatuh, gitu. Karena kemudian ada korporasi yang bisa dilekati sebagai aktor pemangku kewajiban dalam konteks HAM. Debat ini panjang dan sampai hari ini masih terus-menerus terjadi di Jenewa sana, di Swiss. Setidak-tidaknya kemudian kesepakatan yang diambil ada tiga pilar. Yang pertama adalah state obligations to protect. Jadi belum ada yang berubah sebenarnya. Obligations to protect masih diberikan kepada negara. Kewajiban untuk melindungi warga negara dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi masih dilekatkan kepada negara. Jadi negara harus memastikan korporasi itu tidak melanggar HAM. Gitu. Kalau dalam istilah hukum HAM, kalau pelanggaran itu dilakukan oleh negara itu disebut sebagai human rights violations. Tapi kalau pelanggaran itu dilakukan oleh korporasi, yang dipakai adalah human rights abuses. Yang di Indonesia kita masih kesulitan untuk menerjemahkannya. Abuses itu kan kalau di Indonesia sering diterjemahkan sebagai penyalahgunaan. Tapi penyalahgunaan HAM itu menjadi tidak tepat. Nah, biasanya tetap yang dipakai adalah pelanggaran HAM, tapi pelanggaran HAM yang dilekatkan kepada entitas bisnis, yang itu abuses,
bukan violation. Nah, bagaimana dengan korporasi? Korporasi masih dilekati kewajiban, lebih tepatnya responsibility, tanggung jawab, corporate responsibility to respect. Jadi belum kewajiban, masih tanggung jawab korporasi untuk menghormati. Jadi business enterprise memiliki tanggung jawab ya, untuk memastikan aktivitas mereka itu comply atau memenuhi standar hukum dan hak asasi manusia. Jadi tidak boleh ada aktivitas entitas bisnis yang melanggar norma-norma yang sudah diatur oleh hukum HAM. Norma yang diatur hukum HAM di mana? Merujuk ke yang depan yang tadi saya sebut sebagai basis di level nasional maupun internasional maupun regional. Gitu. Nah, yang ketiga pilarnya adalah access to remedy. Harus disediakan mekanisme pemulihan bagi orang yang menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi juga harus membangun sebuah mekanisme agar dalam prakteknya itu tidak melanggar hak asasi manusia. Nah, sekarang saya mau berfokus pada corporate responsibility to respect. Yang pilar 1 dan pilar kedua nanti kita bisa diskusikan di sesi lain mengenai state obligations to protect dan access to remedy. Itu dua pilar yang juga isinya sangat besar gitu. Tapi sekarang saya mulai agak induktif untuk masuk ke corporate responsibility to respect. Ada beberapa fondasi yang cukup panjang mengenai corporate responsibility to respect. Ini saya ambilkan yang pokok saja ada 5. Yang pertama adalah business enterprise should respect human rights. Entitas bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Menghormati itu artinya tidak boleh melanggar dalam segala aktivitasnya, dalam seluruh dimensi dan dalam seluruh aktivitas bisnisnya, baik dalam konteks lingkungan, perburuhan, perlindungan masyarakat adat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua harus dihormati oleh perusahaan. Yang kedua adalah entitas bisnis harus selalu merujuk pada standar hukum HAM ya, yang sudah diakui secara internasional. Entitas bisnis tidak boleh berlindung di balik sistem hukum nasionalnya sebagai alibi ketika mereka melakukan pelanggaran, karena mereka harus merujuk ya, mereka harus merujuk pada internationally recognized human rights treaties, jadi traktat-traktat hukum internasional ya, yang tadi sudah saya sebut. Yang ketiga adalah entitas bisnis harus memastikan untuk menghindari impact hak asasi manusia. Ya. Impact hak asasi manusia itu misalnya perilaku bisnis yang menyebabkan ada hak-hak orang menjadi terlanggar. Bisa lingkungan, bisa banjir, bisa misalnya masyarakat adat dan seterusnya. Entitas bisnis juga harus mengembangkan mekanisme untuk prevent and mitigate human rights impact. Jadi selain menghindari, mereka juga harus mengembangkan mekanisme untuk mencegah sekaligus memitigasi kalau ada impact hak asasi manusia atas perilaku bisnis yang mereka lakukan. Gitu. Nah, yang keempat ini juga penting. Prinsip pemandu ini menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi, kewajiban untuk bertanggung jawab untuk menghormati HAM bagi entitas bisnis itu tidak dibatasi oleh seberapa besar perusahaan itu, gitu ya. Mau besar, mau kecil, mau nasional, mau lokal, mau internasional, gitu ya. Sepanjang dia bergerak di isu bisnis, maka dia memiliki responsibility to respect human rights. Juga tidak dibatasi sektor, mau sektor
ekstraktif, tambang dan seterusnya, atau perkebunan atau apapun sektor bisnisnya, mereka diberi responsibility to respect human rights. Kemudian konteks operasionalnya apapun, mau di mana, di negara seperti apapun, tidak menjadi pengaruh gitu ya. Kemudian kepemilikan dan struktur perusahaan juga tidak pengaruh. Mau dimiliki oleh negara, mau dimiliki oleh privat, mau dimiliki oleh lintas negara, lintas privat, sepanjang dia adalah bergerak di bisnis, maka dia harus responsible to respect human rights. Nah, yang kelima adalah mereka harus mengembangkan, mempublikasi, membuat kebijakan yang untuk menerapkan HAM, gitu ya, yang kemudian sering disebut dengan istilah human right due diligence. Human right due diligence. Jadi apa ya? Dan yang paling penting adalah remedi mekanisme. Kalau ada perilaku bisnis yang melanggar hak orang, bagaimana mekanisme untuk memulihkan hak-hak tersebut? Nah, ini fondasi penting. Tentu di dalamnya itu ada banyak sekali. Fondasi pertama itu ada sekitar 5 ya. Ada 5 rincian gitu. Kemudian fondasi keempat dan kelima itu yang paling panjang. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa telusuri di UNGP yang linknya saya sudah sertakan. Linknya ada yang ini. Bapak Ibu bisa download UNGP ini di link tersebut. Ini adalah website resminya di Swiss. Sekarang saya mau masuk ke Indonesia karena saya diminta untuk meng-highlight isu mengenai indigenous people dan lingkungan ya. Ada satu laporan yang dibuat oleh Komnas HAM, namanya Inquiry Nasional tentang masyarakat adat. Bapak Ibu bisa download hasilnya dari website yang sudah ada linknya itu. Ada 4 jilid yang isinya adalah kasus-kasus di mana masyarakat adat berkonflik dengan perusahaan. Ada sekian puluh entitas masyarakat hukum adat yang sejak awal Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, sampai hari ini masih berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ya. Di wilayah Sumatera misalnya, ada masyarakat hukum adat Pandumaan dan Sipihuta, mereka melawan PT Toba Palp Lestari, dan ini di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini ceritanya menarik sekali. Saya sarankan Bapak Ibu untuk membaca bagaimana perjuangan ibu-ibu mempertahankan hutan kemenyan di sana ya, dari pengambil alihan lahan masyarakat adat yang dilakukan oleh Toba Palp Lestari. Banyak orang yang tertembak, banyak orang yang harus dibawa ke pengadilan karena mempertahankan hak-hak adat mereka, dilaporkan oleh perusahaan. Dan penggambarannya sangat memilukan sebenarnya, proses pertarungan antar masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Sebuah pertarungan yang selalu tidak imbang, karena biasanya perusahaan besar didukung oleh negara, masyarakat adat selama ini masih belum mendapatkan perlindungan yang cukup memadai. Sampai hari ini kasus di Humbahas itu belum selesai. Tapi akhirnya pemerintah mengakui dan kemudian memberikan sekian ribu hektar dikembalikan lagi ke masyarakat Pandumaan dan Sipihuta, difasilitasi oleh Komnas HAM. Yang saya tahu bulan kemarin masih ada proses untuk pengukuran lahan dan kemudian pengsertifikatan lahan-lahan masyarakat adat dan seterusnya ya, yang dia kemudian berimbas pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat adat. Ada banyak kasus ya, ini beberapa kasus, nanti silahkan ditelusuri lebih jauh. Di wilayah Jawa misalnya ada di Kasukuhan Gunung Halimun. Ini juga
di daerah Jawa Barat ya. Ini mereka juga mengalami masalah yang luar biasa. Banjir yang beberapa saat ini terakhir, ya, tahun lalu juga terjadi, tahun ini juga terjadi. Banjir menerjang komunitas wilayah masyarakat, gitu ya. Yang tiba-tiba ada kayu-kayu besar, ya, lumpur dan seterusnya. Karena di atas itu dikuasai oleh entitas-entitas bisnis, ya, masyarakat yang kemudian kehilangan pekerjaan, rumahnya hancur, dan seterusnya dan seterusnya. Di Kalimantan misalnya ada Benuak, ada Punan Dalau, ada Dayak Maanyan, dan seterusnya. Di Sulawesi ada Karun Si'i dan Mateko, di Maluku ada Patani, di Bali NTT ada Colol, dan seterusnya. Ya. Di Papua saya kira menjadi contoh yang sampai hari ini masih terus-menerus perlu kita lihat. Ini ada suku Malin, Yesiriam, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang di Bali misalnya kasus di NTB untuk pembangunan sirkuit Mandalika itu juga menyisakan persoalan yang juga cukup tinggi. Nah, kalau peta aktor yang saya lihat rata-rata problemnya adalah untuk pembangunan fasilitas umum dan pemberian izin konsesi. Jadi masyarakat adat menghadapi problem untuk tanahnya diambil untuk pembangunan fasilitas umum, misalnya bandara, tol, jalan, dan seterusnya. Tapi juga ada pemberian izin konsesi hutan, bisa perkebunan, bisa pertambangan. Ya, rata-rata dua itu. Isu pertambangan dan perkebunan itu memang dahsyat sekali problemnya di Indonesia. Masyarakatnya seringkali ada problem karena kemudian antar masyarakat adat, kalau Bapak Ibu lihat apa yang terjadi di NTT hari ini, itu antar masyarakat dibenturkan. Bapak Ibu bisa baca di bukunya Theo Ihromi yang disunting oleh Theo Ihromi, antropologi hukum, dosen antropologi UI. Dia sudah mencatat problem masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur itu sejak sebelum kemerdekaan. Bahkan ada hakim yang ditusuk karena memutuskan perkara itu di pengadilan. Kemudian Raden Pardede nama hakim itu ditusuk oleh salah satu pihak yang bersengketa. Sampai hari ini tidak selesai. Pola pengurangan hak asasi manusianya ada penggantian status tanah. Tanah-tanah hutan yang sebelumnya adalah tanah milik masyarakat adat, kemudian beralih menjadi taman nasional, hutan lindung, gitu ya. Begitu menjadi taman nasional, menjadi hutan lindung, tiba-tiba ada konsesi yang diberikan kepada perusahaan, gitu. Setelah itu kemudian diikuti dengan perampasan secara sewenang-wenang, ada pengusiran. Ada banyak orang yang diusir dari tanahnya karena di wilayah itu akan digunakan sebagai tempat untuk beroperasi perusahaan. Bapak Ibu bisa pergi ke Papua kalau ingin melihat pengusiran ini. Saya pernah berkeliling di beberapa wilayah di Papua dan itu luar biasa. Penggusuran untuk tol, saya kira kita punya banyak cerita soal penggusuran. Pemindahan penduduk, resettlement juga terjadi di banyak tempat. Ada satu pulau karena di situ ditemukan paling dekat untuk melakukan pengeboran minyak misalnya, maka seluruh penduduk di pulau itu dipindahkan ke tempat lain karena di situ mau dipasang mesin-mesin untuk pertambangan minyak maksud saya. Problem penadahannya antara lain adalah persoalan legalitas hukum. Rata-rata masyarakat akan selalu kalah karena mereka tidak punya legalitas. Masyarakat adat kan memiliki hukumnya sendiri. Mereka ketika ditanya, tanah kalian itu sampai mana? Jawabannya, sepanjang masih ada pohon sagu di sekeliling ini, maka ini adalah tanah kami. Nah, itu cara-cara adat. Begitu ditanya soal sertifikat, pasti mereka kalah. Persoalan tanah seringkali diposisikan hanya sebagai persoalan administrasi. Administrasi itu kan kalau tidak ada ya dianggap nggak ada. Kalau kita mau bikin KTP, tidak ada surat dari lurah ya nggak akan bisa, kira-kira gitu, karena ada administrasi yang harus dipenuhi. Kebijakan pembangunannya sangat bias untuk kepentingan ekonomi, negara terlalu kuat, patriarkis bahasa saya, masyarakat selalu menjadi pihak yang harus bernegosiasi dengan kekuatan yang sangat besar. Gitu. Kemudian belum ada lembaga penyelesaian konflik agraria yang otoritatif, kalau pergi ke pengadilan, kalah,
karena ada problem soal legalitas yang itu selalu menjadi poin di mana masyarakat akan kesulitan. Ada problem lain, ya. Yang pertama adalah soal teritorialisasi. Teritorialisasi itu maksudnya tanah ini dikuasai sebagai tanah negara, hutan ini kemudian di Taman Nasional, sehingga kemudian dikuasai oleh negara. Akar kedua adalah komodifikasi alam yang terlalu berlebihan. Kita punya data di mana ada satu peta hutan tumpuk-tumpuk, ada di atas tanah yang sama, izinnya itu macam-macam. Izin perkebunan dikasih, izin pertambangan dikasih, gitu ya, dan seterusnya. Akar ketiga, militeristik. Militeristik dalam makna penyelesaian konfliknya menggunakan kekerasan. Dan dalam kasus ini, masyarakat biasanya akan selalu kalah. Akar keempat adalah eksklusi. Pejuang agraria misalnya, pejuang lingkungan, seringkali diposisikan sebagai musuh. Kita punya banyak narasi, kita punya banyak kasus di mana pejuang lingkungan dan agraria dibawa ke pengadilan. Seringkali dituduh menyebarkan paham komunisme. Ada juga yang kemudian dituduh merampas barang milik perusahaan, gitu ya, seperti yang terjadi di Kalimantan, salah satu kepala adat yang kemarin belum lama. Ya. Dampaknya adalah kerusakan lingkungan, banjir, lubang tambang menganga di mana-mana, musnahnya flora dan fauna, pemanasan global, gitu. Ada aspek sosial juga yang terdampak karena ada tatanan sosial adat yang hancur, musnahnya bahasa lokal. Hari ini kita mengalami problem di mana bahasa lokal itu semakin hilang. Gitu. Di Jawa saja anak-anak sudah kesulitan bahasa Jawa. Kalau di luar Jawa, di mana masyarakat adat masih banyak, mereka harus berbahasa Indonesia, dan kadang-kala misalnya dalam konteks pendidikan, mereka diminta untuk berbahasa lokal, tapi bukan bahasa ibu dia, tetapi bahasa lokal yang di mana sekolah itu berdiri. Sehingga bahasa lokal, bahasa asli, bahasa ibu itu bisa hilang. Aspek kepemilikan, ada tanah wilayah yang bubar, batas-batas tradisional dicederai karena tidak diakui. Konflik, penciptaan konflik horizontal maupun vertikal itu terjadi. Horizontal tadi saya sudah sebut, gitu ya. Perumahan, ada banyak kasus munculnya internally displaced peoples atau persons, orang yang digeser, dipindah, kemudian tidak memiliki status atas rumah yang mereka sebelumnya gunakan. Di bagian terakhir dari presentasi saya, hak-hak yang dilanggar antara lain ada hak atas milik, hak atas perumahan, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, hak atas pengetahuan tradisional juga hilang, karena pengobatan-pengobatan tradisional itu banyak yang hilang. Kemudian hak untuk mengembangkan keluarga, hak atas rasa aman, beragama, lingkungan, bebas bergerak, berpendapat, dan poin terakhir ini saya selalu ingin mengatakan, perempuan dan anak itu selalu menjadi double affected person atau double affected group. Perempuan dan anak selalu menjadi korban yang terlunta-lunta dan mengalami double victimization, kira-kira gitu ya. Mereka menjadi korban yang berlapis karena di satu sisi secara struktural mereka menjadi korban atas perilaku korporasi yang dibenarkan oleh negara, tetapi juga seringkali secara kultural itu misalnya begini, dibahas perempuan bertanggung jawab untuk urusan dapur, air, mencuci, dan seterusnya. Begitu ada perusahaan beroperasi, sungai habis, sumber air bersih hilang, maka perempuan yang menjadi korban yang paling awal, karena nggak bisa nyuci, nggak bisa masak, dan akhirnya anaknya juga menjadi korban. Itu contoh kecil saja. Kenapa saya kemudian menggunakan istilah perempuan dan anak selalu menjadi double affected person. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah situasi ini akan lebih complicated dengan disahkannya RUU Cipta Kerja. Tentu kita harus mendiskusikan di kesempatan yang lain, tetapi dengan situasi, dengan norma dan jaminan hukum yang lama saja, yang dihadapi oleh masyarakat adat, indigenous people, dalam konteks tanah dan lingkungan sudah seperti itu, gitu ya. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang secara umum memberikan privilege
kepada kelompok ekonomi, kelompok-kelompok bisnis untuk mengembangkan aktivitasnya, maka resiko bagi masyarakat adat pasti sangat tinggi dan resiko lingkungannya juga pasti sangat tinggi. Tentu itu ada diskusi lain yang saya akan senang hati untuk bisa mendengar kalau ada yang nanti kita ada diskusi soal itu. Pak Lely, kayaknya waktu saya sudah tercukupi, dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Senang kalau ada koreksi atau masukan untuk saya. Sekarang saya kembalikan ke Pak Lely. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko, paparan yang cukup menarik terkait dengan keterkaitan antara HAM dan CSR ini. Ternyata selalu ada dikotomi antara peran negara, peran perusahaan, dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Oke, ada masyarakat setempat, dan ini memang persoalannya cukup pelik juga ya. Satu sisi pemerintah ingin atau negara ingin memberikan pembangunan, nah sementara pembangunan itu selalu menghendaki adanya kebutuhan akan hak-hak seperti hak milik dan sebagainya, termasuk masyarakat adat. Di sisi lain ada pelanggaran terhadap hak itu. Nah, ini cukup menarik untuk didiskusikan. Barangkali ada peserta, ini jumlah peserta mencapai lebih dari 100, ada yang mungkin akan memperdalam ini dan mengajukan pertanyaan. Kalau di dalam chat ini sudah ada 2 pertanyaan, tapi kita yang di chat nanti dulu. Nah, sekarang yang Bapak Ibu yang mau langsung bertanya, monggo. Saya sudah chat personal dan Pak Eko langsung. Oh gitu. Ayo silakan yang chat personal monggo, atau ini kita jawab yang personal dulu Pak Eko. Silakan untuk dari Pak Ade tadi ya. Mas Ade bertanya soal perlindungan HAM terhadap CSR. Saya ingin menegaskan satu kali lagi ya, bahwa sebenarnya yang dikembangkan dalam konteks hukum HAM sebenarnya bukan CSR ya. Beda, bukan CSR. Ini corporate responsibility to respect human rights. Jauh lebih makro dibanding CSR. Kalau soal CSR saya tidak tahu, saya tidak banyak membaca. Beberapa saat yang lalu memang ada diskusi soal apakah CSR itu bisa digunakan dalam mendorong mendorong terpenuhinya hak asasi manusia gitu, oleh entitas bisnis. Tapi kemudian secara umum kita ingin mengatakan bahwa CSR adalah mekanisme yang dikembangkan oleh entitas bisnis dalam konteks menjaga keseimbangan dengan masyarakat, itu silahkan gitu ya. Tetapi corporate responsibility to respect human rights broader and greater than CSR gitu. Karena corporate responsibility to respect itu dia mewajibkan korporasi untuk comply to all human rights treaties gitu. All itu artinya bisa terkait sipil politik, bisa terkait ekonomi sosial budaya, bisa terkait dengan hak-hak solidaritas gitu. Jadi ini jauh lebih luas dibanding itu, tapi sekali lagi ini konsepnya baru sebatas guiding principle, tetapi saya menduga tidak akan lama PBB akan mengeluarkan deklarasi terkait dengan HAM dan bisnis. Karena diskusinya sampai hari ini masih terus berlangsung. 2 hari yang lalu ada diskusi yang sangat besar di Jenewa, di Swiss, terkait bagaimana mendudukkan entitas bisnis ini dalam konteks hak asasi manusia. Jadi bagi teman-teman yang concern terhadap isu hukum bisnis, saya sarankan untuk mengikuti terus-menerus, karena bisa jadi sebentar lagi akan ada rezim hukum baru ya dalam konteks bisnis, yaitu bersinggungan dengan hak asasi manusia. Ada yang bertanya soal materi sudah dibagi oleh Mbak Reni di grup. Kemudian Mbak Reni bertanya soal geopark di Pulau Ringka. Iya, melawan komodo mereka ya. Ada truk yang dihalangi oleh Pelanggaran komodo hak itu ya. komodo ya, Mas. Mungkin kalau dalam konteks komodonya, kita bicara soal instrumen yang dimiliki oleh WWF, gitu ya.
Tapi dalam konteks hukum HAM mungkin lebih dekat isunya soal lingkungan. Perlindungan terhadap flora fauna itu menjadi concern juga di isu hukum HAM, tapi konteksnya di bawah hukum lingkungan, di bawah hak atas lingkungan hidup yang memadai. Tentu yang dilakukan di NTT ya, itu kacau menurut saya. Kalaupun mereka mau melakukan pembangunan dermaga dan seterusnya, harusnya mereka pertimbangkan soal komodo harus diperlakukan seperti apa gitu ya. Tidak sampai kemudian ada konflik. Karena dalam diskursus yang lain, konflik antara manusia dengan binatang dalam konteks bisnis, entitas bisnis itu kan besar. Kita punya data di mana orang hutan di Kalimantan itu banyak yang dibunuh karena dianggap mengganggu perkebunan sawit. Nah, jadi tidak hanya manusia ini yang menghadapi masalah dengan perilaku entitas bisnis, tapi bahkan binatang hari ini ditembak karena dianggap mengganggu. Kemudian Mbak Anissa, apakah telah ada pengalaman negara-negara lain? Mbak Anissa adalah yang jawab, ya. Mbak Anissa lebih tahu ya soal ini. Tapi poinnya adalah memang prakteknya belum seragam. Yang saya tahu negara-negara Eropa yang mereka sudah sangat mencoba berusaha untuk menginsertkan prinsip-prinsip HAM di dalam hukum bisnis yang mereka punya. Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia itu kayaknya menarik untuk dilihat bagaimana praktek mereka. Walaupun juga ada aspek-aspek lain, misalnya Norwegia sampai hari ini juga masih memiliki perusahaan yang mengembangkan misail, senjata perang ya, yang saya sering berseloroh dan dalam tanda petik bully mereka itu dengan mengatakan negara di mana Nobel perdamaian diberikan, tapi juga mereka mengembangkan misail juga. Tapi secara normatif mungkin kita bisa lihat ya apa yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Utara. Kemudian, wah ini ada Mas Junaidi Albert juga ya ternyata. Saya baca sebentar Pak Leli ya. Mas Junaidi, saya setuju dengan pendapat Mas Junaidi, Mas Albab, maksud saya, bahwa kalau dalam Mukaddimah Deklarasi Universal HAM, memang belum secara tegas menyebut entitas bisnis. Jadi kalau di Mukaddimah maupun di pasal-pasal terakhir di Deklarasi Universal HAM itu memang yang disebut adalah setiap orang. Jadi setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menghormati HAM. Itu ada, gitu ya. Maka dalam konsepsi hukum HAM, setiap orang itu memiliki kewajiban untuk menghormati. Menghormati itu artinya tidak turut campur atas hak orang lain. Tetapi memang belum secara spesifik disebut mengenai bagaimana entitas bisnis itu diatur di bawah hukum HAM. Gitu. Nah, kalau deklarasi yang sekarang sedang dikembangkan oleh Dewan HAM, nanti akan muncul, nanti kita akan lihat ya, konsepsinya akhirnya seperti apa, menurut hukum HAM internasional, apakah entitas bisnis dilekati sebagai aktor yang memiliki kewajiban HAM atau tidak, nah nanti kita lihat kesepakatannya seperti apa. Saya sendiri belum sampai pada titik akhir untuk apakah negara harus memberikan sebagian karakternya diberikan kepada entitas bisnis, gitu ya. Karena di satu sisi kalau itu terjadi, sebenarnya itu kemenangan kapitalisme juga, Mas Albab, gitu. Karena negara akan semakin habis, gitu, dan bisa jadi nanti negara itu akan ditentukan kebijakannya oleh perusahaan. Bahwa sekarang
pengaruh perusahaan dalam konteks kebijakan negara sangat besar, saya setuju. Justru saya nanti mengundang Mas Albab, karena Mas Albab sangat mendalami isu pertambangan. Saya mengundang Mas Albab untuk memberi perspektif ke saya khususnya dan ke teman-teman, bagaimana regulasi di aspek pertambangan itu kait-mengkait antara kepentingan ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Ada Mbak Wardani, iya di NTT tadi saya sudah sempat sebut ya di NTT, bahkan kacaunya yang ada di NTT adalah dikembangkan konflik horizontal. Itu yang menurut saya sangat mengkhawatirkan, karena teman-teman di daerah timur, misalnya di NTT, di Papua, di Maluku misalnya, itu beda karakter antropologisnya dengan di Jawa. Mereka punya penghormatan dan pride atas suku-suku mereka, ya, yang kalau itu dibentur-benturkan antara suku A dan suku B itu sangat mengkhawatirkan. Dan itu terjadi di beberapa tempat terjadi. Maka kita harus mengingatkan agar negara ini semakin baik dan tidak memanfaatkan isu-isu antropologis semacam itu dalam rangka untuk mendorong kebijakannya. Kalau kebijakannya itu masih kebijakan publik, kadang-kala bangun jalan untuk kepentingan rakyat misalnya. Tapi kalau dalam banyak kasus, ini konteksnya adalah untuk perizinan perusahaan. Itu sangat mengerikan. Di undang-undang perkebunan yang lama saja kita punya masalah. Misalnya pemberian konsesi lahan kepada perusahaan itu didasarkan pada garis imajiner. Garis imajiner itu menggunakan satelit, hutan itu dibelah-belah pakai citra satelit, dan kemudian di print kira-kira begitu, atau di bagian yang sudah di garis imajiner itu diserahkan kepada perusahaan A, yang ini ke perusahaan B, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan tata hukum adat itu kan tidak menggunakan garis imajiner. Mereka mengatakan bahwa sepanjang masih di sebelah kiri sungai, itu adalah milik kami. Sedangkan sungai kan berkelok-kelok. Itu ada problem ya soal itu. RUU Masyarakat Adat, ada Mbak Nani ya, salam hormat Mbak Nani, senang bisa berjumpa kembali. Kayaknya tidak ada kabar ya RUU Masyarakat Adat. Sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang waktu itu diajukan oleh Aman mengenai eksistensi atau legalitas hukum masyarakat adat. Sudah ada putusan MK, tetapi belum ada regulasi yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat. Di beberapa tempat akhirnya pemerintah daerah lah yang kemudian mengeluarkan produk hukum untuk memberi legalitas atas masyarakat adat tertentu. Misalnya di Kendari itu ada suku Tolaki misalnya yang mendiami satu lereng gunung tertentu gitu. Mereka masyarakat adat ya, yang memiliki sistem hukum sendiri, sistem nilai sosial budaya sendiri gitu. Yang mereka kemudian akhirnya diakui eksistensinya, termasuk tanah ulayatnya itu menggunakan perda. Jadi peraturan daerah digunakan untuk melindungi mereka. Tapi secara nasional kayaknya kok belum ada ya upaya untuk itu dilakukan, tetapi belum cukup berhasil sampai hari ini. Ada dari Pak Basri. Ini nanti Pak Basri, iya. Pertanyaan yang setelahnya Pak Basri itu dan Pak Sabtono Haji, dan ini tiganya, ini yang terakhir ya kita tetapkan untuk pertanyaannya Pak Eko. Oke, setelah itu nanti yang langsung. Ya langsung aja. Oke, makasih. Monggo Pak Eko. Makasih Pak Leli. Pak Basri betul. Sebenarnya saya ingin mengatakan begini. Kalau kita baca Undang-Undang Cipta Kerja itu, sekarang ditegaskan ya di Undang-Undang Cipta Kerja misalnya konteks, saya lupa itu di klaster yang mana ya. Jadi kalau ada orang yang mengganggu
praktek bisnis yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah itu dikriminalkan, dipidana. Catatan saya, tidak ada pasal itu saja, banyak sekali orang sudah dibawa ke pengadilan pidana karena melawan. Apalagi sekarang ada pasalnya. Pak Basri, nanti kita bisa diskusi ya, lebih jauh soal itu, kayaknya agak ngeri. Terakhir, soal dari Pak Sabtono ini, soal vaksin. Untuk vaksin, kita tahu untuk membuat vaksin memang butuh dana yang sangat besar. Tata niaga vaksin dan WHO kita bisa baca di banyak dokumen. WHO sekarang sedang juga bertarung dengan entitas bisnis yang mengembangkan vaksin. Saya tidak tahu akhirnya akan seperti apa. Tapi kalau dari perspektif hukum HAM, saya ingin mengatakan begini. Negara harus berani mendorong pelepasan intellectual property atas obat-obat tertentu yang memang itu dibutuhkan oleh publik dalam rangka menjaga kehidupan publik. Negara boleh, dan saya dorong, menggunakan asumsi HAM untuk melindungi warga negara, untuk melindungi semua orang, dengan meminta, saya tidak tahu mekanismenya seperti apa, dalam tanda petik meminta bahkan memaksa pelepasan intellectual property agar obat itu kemudian bisa beralih menjadi obat generik yang bisa dimanfaatkan dan bisa dibeli oleh masyarakat secara murah. Dan itulah yang saya maksud sebagai state obligation to protect human right. Pertanyaan dalam chat. Sekarang saya menunggu respon dari Bapak Ibu yang langsung, dan kalau perlu saya butuh belajar dari Bapak Ibu sekalian. Silakan, Pak Leli. Terima kasih atas sharing ilmunya, Pak Eko. Ini cukup menarik juga ketika kita menyadari, khususnya saya, terkait dengan ilmu baru. Karena dalam menjalankan usaha, menurut Pak Eko ternyata juga harus bisa menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana diterapkan dalam HAM. Itu mungkin yang bisa saya tangkap, Pak Eko. Jadi bagaimana prinsip-prinsip HAM itu bisa dijalankan, dan cuma persoalannya ini adalah kewajibannya itu masuk, kalau Pak Eko tadi mengatakan ini kewajiban negara. Kewajiban negara untuk supaya bisa memaksa dari pihak pelaku usaha supaya jangan sampai ada pelanggaran HAM. Meskipun dalam ketataran kenyataannya yang seringkali kita lihat itu ketika banyak perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu saja ada pelanggaran-pelanggaran itu. Dan faktanya juga perusahaan seringkali justru menggunakan CSR itu hanya sekedar untuk mungkin semakan gula-gula yang itu untuk peredam saja. Padahal sebenarnya kan kadang-kadang kan bisa menimbulkan rasa sakit hati. Karena tujuan utama CSR itu sebenarnya kan harusnya kan seperti tadi yang katakan Profesor Fajar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada kurang lebihnya. Saya terima kasih Pak Eko atas sharingnya. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti ini yang terkait dengan itu, dan saya juga nanti mungkin teman-teman juga terutama yang terlihat di dalam hukum bisnis yang bisa untuk menambahkan tambahan yang terkait dengan problem-problem yang mungkin akan terjadi di masyarakat. Terima kasih Pak Eko Riyadi. Oke, mungkin Pak Prof. Fajar mau menyampaikan sesuatu kok, dada-dada ini. Monggo. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Eko Riyadi. Terima kasih Pak Eko Riyadi atas penjelasannya dan paparannya yang cukup menarik. Walaupun memang tadi apa yang disampaikan Pak Joko, pasti tentunya ada perspektif yang berbeda ya antara orang publik dengan orang private. Ya, kita melihat bagaimana keberadaan korporasi sebagai entitas private yang kemudian punya kewajiban terhadap masyarakat secara ethically, tapi kemudian ada isu-isu yang dimana
negara harus hadir dan memberi tekanan kepada perusahaan ya, secara mandatori melalui kekuasaan atau melalui regulasinya untuk berserta dalam menjalankan CSR ini, khususnya dalam bidang HAM. Nah, inilah yang mungkin malah menjadi menarik kepada semua audiens, ini perlu diteliti lebih lanjut, kan gitu. Detailnya seperti apa, karena sudah menjadi jamak nih Mas Eko, setiap kali saya diskusi ketemu orang ATN, orang pidana, itu pasti beda perspektif. Dan itu justru itulah bagian dari pengembangan ilmu, ya, pengembangan ilmu hukum, dan tentunya ini menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi. Jadi ada aspek-aspek publik juga yang tentunya perlu kita pertimbangkan di dalam kita mengkaji, menganalisis tentang hukum ekonomi yang lebih bersifat, ya mungkin lebih bersifat private, walaupun tidak murni private lagi sekarang karena sudah mulai bergeser juga wilayah-wilayah publik. Saya kira itu, dan terima kasih Pak Eko ya atas penjelasannya. Namun sebelum saya tutup, nanti mungkin juga Pak Dekan, karena yang ini sudah putaran keempat terakhir. Nah, ini mungkin yang akan terus kami gulirkan ya dari teman-teman di Asosiasi Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia untuk terus meningkatkan keilmuannya, melakukan kajian-kajian aktual yang mana kita memanfaatkan masa COVID ini ya, kita nggak bisa kemana-mana, ya mari kita diskusi saja, ya, daripada wisata kita malah tertular kan gitu Pak Leli Joko ya. Pak Leli Joko udah sumpah nih, karena beliau ini orang yang jarang di rumah, ya. Udah berapa bulan ini nggak pergi, nggak dapat undangan keluar kota, nah, tapi Insya Allah kita semuanya yang nggak bisa bepergian ini tetap mendapatkan ilmu dan berkah pengembangan keilmuannya. Terima kasih, sampai di sini mungkin saya memberikan sambutan dan closing speech berkaitan dengan diskusi serial isu hukum aktual, isu hukum ekonomi aktual yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum dan Kesejahteraan Sosial bersama dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia. Sekali lagi terima kasih, dan apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian dalam hal pelayanan dan sebagainya, kami selaku penyelenggara mohon maaf, dan jangan kapok untuk terus bergabung dan terus jaga kesehatan serta jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Ningrum. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mufti Fajar atas closing speech-nya. Waktu akan saya serahkan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Bapak Trisno Raharjo, yang akan menyampaikan penutup sebelum acara ini ditutup. Kepada Bapak Trisno Raharjo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Reni Budi Setianingrum. Yang saya hormati Prof. Mufti Fajar, Bu Dr. Siti Anissa, Pak Dr. Leli Joko Suryono selaku moderator, dan tentu pembicara pada hari ini Mas Eko Riyadi, SHMH. Terima kasih atas perkenannya memberikan materi terakhir pada diskusi serial isu hukum ekonomi aktual yang telah dimulai pada 10 Oktober dengan pembicara Profesor Dr. Nindyo Pramono dan dilanjutkan dengan Dr. Yunus Hussein SH LLM, Dr. Arman Nevi. Dan saya juga berterima kasih kepada moderator yang berasal dari UMY, ada Dr. Hamzah, lalu di UMY dari Dr. Danang,
dan Bu Reni Budi Setianingrum. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, dalam hal ini Pusat Kajian Hukum dan Kesejahteraan Sosial yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dosen Pengajar Hukum Bisnis Indonesia, PDHI. Ya, tentu ini adalah kerjasama yang baik dan insya Allah akan bisa diteruskan untuk diskusi-diskusi lebih lanjut. Dan saya senang sekali Prof. Fajar terus mengikuti dan memberikan kata sambutan sama yang sudah terjalin dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh panitia. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan-kegiatan di Fakultas Hukum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah sudah diskusi serial isu hukum ekonomi aktual yang terselenggara berdasarkan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia atau PDHI. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh audiens, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa atas partisipasi di serial kami. Sampai jumpa di acara yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.